Kalau nggak salah Pak Nugroho mengajari tentang keakar ya, pembuatan dokumen kerangka acuan kerja kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya apa saja yang sudah diajari? Saya mau merefresh ini. Framework GSE, Pak. Metode GSE, framework. Framework sama metode GSE yang kalian tahu apa? Ada waterfall, SLDC, terus SDLC ya? SDLC nggih, Pak. Terus? Prototype, terus? Apalagi? Yang kemarin itu pakai Agile, Pak. Agile di mata kuliah saya ya? Oke. Oke. Terima kasih, Khairul Rosikin. Pernah diajari jenis-jenis software testing, membuat skenario testing, membuat test case, pernah nggak, Rek? Masih belum, Pak. Masih belum. Oke. Di pertemuan kali ini saya akan sama white box, Pak. Black box sama white box diajarkan atau praktek? Yang barusan menjawab black box sama white box diajarkan atau praktek? Dulu diajarkan, Pak, desktop tapi di matkul desktop. Oke. Dulu tapi ya belum mata kuliah workshop kualitas perangkat lunak ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih responnya. Pada kali ini coba saya akan menjelaskan yang pertama adalah jenis-jenis perangkat lunak dulu. Jenis-jenis pengujian perangkat lunak dulu ya. Salah satunya black box sama white box ya. Terus baru kita akan praktek ya. Jadi hari ini kita akan praktek benar-benar praktikum. Saya tungguin sampai kerjaan kalian selesai dan saya review ya. Jadi siapkan kuota yang banyak ya, Kalau mau buat kopi-kopi dulu silahkan ya, sambil mengerjakan nanti sampai sore nanti ya, sampai sore. Kalau perlu sampai malam, sampai kalian praktek membuat satu dokumen namanya skenario atau test case ya. Gitu. Sebelum masuk ke sana, di mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya, seperti dulu kan saya pernah menjelaskan satu role opsi pekerjaan ketika kalian suka desain tapi kalian nggak bisa ngoding adalah orang UI UX designer ya, UI UX designer. Kalau di workshop kualitas perangkat lunak itu kalian dilatih untuk jadi apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? GSE, Pak. GSE itu apa? Quality Software Assurance. Kebalik, Software Quality Assurance. Software Quality Assurance, Pak. Nah, Software Quality Assurance ya. Coba saya mengikuti kalian, Quality Software Assurance ada nggak? Ada pastinya, ada. Assurance. Kita lihat. Nah, ternyata tidak ada, Rek. Adanya adalah Software Quality Assurance. SQE, bukan QSE. Ya sama aja sih, cuma dibalik-balik aja ya. Tapi yang paling umum istilahnya adalah Software Quality Assurance, ya, SQE. Nah, saya ngetiknya salah aja masih ada 100 lowongan. Coba saya ngetiknya benar sekarang. Software, apa, Rek? Quality Assurance. Nah, ini juga jadi opsi ya. Jadi opsi ketika, ya semoga tidak, kalian dididik di D4 Teknik Informatika adalah dididik untuk bisa ngoding. Kalau tidak bisa ngoding pun, SQE menjadi opsi pekerjaan untuk kalian ya. Loh, coba lihat. Ini baru di post kayaknya, kemarin tidak ada. Gajinya 14 juta sampai 16 juta di Jakarta loh, Rek. Baru 3 jam yang lalu di post. Nah, salah satunya ini perform all types of testing ya. Jadi kalian bisa melakukan semua jenis testing ya. Mulai dari UI testing ya, mungkin di EMK pernah diajari usability testing, itu sepertinya sama seperti dengan
UI testing dan functionality testing juga sama, usability testing, performance testing, regression testing, integration testing, dan lain-lain. Coba saya tanya, siapa yang bisa membedakan antara regression testing sama integration testing aja sudah? Ada yang bisa menjawab? Kalau kalian tidak bisa menjawab, ditanyai oleh HR-nya, interviewernya, Mas, Mbak, kira-kira bedanya regression testing sama integration testing apa? Kalau kalian tidak bisa menjawab, wassalam. Kalian tidak akan dapat gaji 14 juta nanti. Ayo. Ada yang bisa menjawab nggak? Regression testing sama integration testing? Silakan. Belum bisa belum ada yang bisa menjawab? Sepertinya belum, Pak. Belum tahu ya. Oke, kita Ya. keep dulu, nanti barusan setelah ini akan saya jelaskan. Nah ini UI UX, tahu UI UX dan bla 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 kayak gitu ya. Nah itu. Oke, gajinya lumayan banyak ini. 14 juta di Jakarta ya. 10 juta aja masih lumayan ya. Masih bisa nabung lah. Kalau 14 juta itu ya lebih ya. Yang penting jangan main-main ke mall ya. Jakarta Raya juga 18 juta loh, banyak sekali loh ya. Banyak sekali lowongan pekerjaan yang terkait software quality assurance ya. Bisa dibaca sendiri apa kebutuhannya. Kita lihat. Yang jelas kalian harus bisa membedakan jenis-jenis tes tadi ya, jenis-jenis tes. Jadi ada dua QA ya. Kalau ada kata-kata engineer dan automation, itu artinya kalian melakukan testing itu dengan menggunakan robot. Kalian pasti tahu kan, ketemu web, ketemu captcha ya. Tahu captcha kan, Rek ya? Tahu, Pak. Itu salah satu keamanan biar robotnya tidak bisa nembus ya. Kalau aplikasi itu masih dalam tahap pengembangan, itu bisa kita buatkan robot. Loh kok bisa, Pak? Ya, karena seorang SQA atau software quality assurance itu biasanya menangani 5 jenis produk atau project dalam waktu bersamaan. Bayangkan 5 ya. 5, masing-masing aplikasi taruhlah ada 20. Berarti ada 100 test case yang harus dijalankan dalam 1 hari. Nah, ngeluh Rek ya. Mulai dari jam 8 pagi harus menjalankan test case yang pertama sampai ke test case ke 100. Biasanya kalau kita bisa ngoding itu pakai berbagai bahasa. Nanti di pertemuan setelah UTS ada ya. Ada salah satu tes namanya unit test ya. Salah satu toolsnya ya pakai ini Selenium, Tatalog, Jest, Mocha, bla bla bla. Nah, banyak sekali. Nah, itu kita buatkan robotnya dulu, kita program untuk bisa melakukan 100 pekerjaan ini sekaligus. Nah, gitu, Rek. Jadi, pagi itu programmernya ngoding, quality assurance-nya juga ngoding, Rek. Ketika deploy itu hasil pekerjaannya ditaruh di server oleh programmernya, robotnya juga dijalankan. Ketika ada error, robotnya yang akan membuat report atau laporan. Jadi otomatis ya. Makanya namanya adalah automation software tester gitu. Tapi jangan khawatir, nggak bisa ngoding saya Pak. Banyak sekali yang manual software tester. Kalian ya wes buka websitenya, buka aplikasi Androidnya, dicoba satu-satu berdasarkan test case. Nah itu Rek. Nah, jadi kalau ada engineer dan automation itu biasanya harganya lebih atau gajinya lebih tinggi ya. Nah, hari ini kita coba membuat dan mengelola test case. Membuat satu dokumen namanya test case. Karena kita melakukan pengujian itu harus ada dasarnya. Dasarnya apa Pak? Ya test case tadi itu. Satu dokumen namanya test case. Ya, seperti itu. Jadi siapkan, kalau yang masih join pakai HP silakan disconnect dulu, join pakai
laptop karena Anda akan praktikum membuat satu dokumen ya. Nggak mungkin kalian pakai HP kecil-kecil kayak gitu rek ya. Tuh ya, coba dilihat-lihat sendiri ya. Jadi penekanan saya adalah walaupun kalian tidak bisa ngoding pun worst case-nya ya. Worst case-nya masih banyak sekali lowongan pekerjaan yang bisa kalian apply. Yang penting kalian paham ya. Kalau di interaksi manusia dan komputer kalian paham prinsip desain, punya pengalaman, punya portofolio, kalian bisa melamar sebagai UI UX designer. Nah, kalau di workshop kualitas perangkat lunak, nah ini kalau kalian bisa membedakan apa itu usability testing, ya. Salah satu tugas saya kan membuat usability testing, integration testing, unit testing, functional testing secara manual ya. Kalau secara manual ini tidak perlu ngoding kalian. Nggak perlu ngoding ya, lumayan kalian bisa apply di sebagai software quality assurance seperti itu ya. Untuk saat ini saja di Jobstreet masih ada 120 lowongan yang terbuka. Jadi kalau satu angkatan saya suruh anak reguler saya suruh apply di sini, kalian bisa apply di 2 perusahaan. Nggak mungkin sama dengan temenmu. Banyak sekali rek, coba. Nah, hari ini coba saya akan menjelaskan terkait ini rek, bedanya antara usability testing, integration testing, unit testing, dan lain sebagainya. Dan setelah itu kita praktikum rek, praktikum membuat satu dokumen namanya skenario testing atau test case ya. Itu. Ya, itu cuma introduction saja rek. Introduction saja. Nah, dari sini ada yang ditanyakan mungkin? Jumlah mahasiswa reguler berapa rek satu angkatan? 100 lebih. Ya 100 lebih, masih ada 82 yang bergabung. Mana ini kalian? Biasanya kalau memang habis Jumatan ada kelas rek. Ada ya biasanya ya. Ya, kalau ada kan nggak mungkin tidur maksudnya. Oke, saya masuk ke teori dulu ya. Teori dulu terkait jenis-jenis software testing atau jenis-jenis tes yang biasanya digunakan oleh industri. Mungkin Bu Intan sama Pak Nugroho pendekatannya lebih ke proyek ya. Kalau saya praktis saja langsung ke kalau di industri itu seperti apa sih? Nah, itu mungkin seperti itu. Jadi bukan yang ini rek, saya close dulu. Saya stop dulu. Masuk ke ini PowerPoint ini. Nanti saya share. Ada ketua angkatan reguler? Atau gini, salah satu ketua kelas, entah golongan A, B, C, D, ke satu angkatan, tolong buatkan satu link Google Drive yang aksesnya bisa edit di sana. Di dalam link Google Drive itu dibuatkan folder dulu, golongan A, golongan B, golongan C, dan golongan D ya. Di mana nanti kalian praktikum mengumpulkan hasil test case-nya di dalam folder masing-masing ya. Gitu. Itu sambil menunggu coba salah satu ketua kelas siapa? Torik Akbar ya. Mas Torik Akbar silakan dibuatkan Google Drive ya. Pakai akunmu boleh, di dalamnya ada golongan A sampai golongan D folder ya. Nanti kalian masing-masing mengumpulkan hasil test case-nya di folder masing-masing ya. Sambil saya jelaskan. Oke. Masuk ke jenis-jenis pengujian perangkat lunak rek ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan, kalau kalian mau jadi software quality assurance, kalian pasti ditanya apa sih bedanya unit testing, integration testing, regression testing, dan lain sebagainya. Kalau kalian tidak bisa menjawab, ya otomatis kalian tidak lolos sebagai quality assurance, kan eman ya. Makanya dalam kali ini coba saya jelaskan ya apa itu jenis-jenis software testing. Banyak sekali ya istilahnya, tidak hanya yang tertera di layar, tapi banyak sekali. Tapi yang biasa
digunakan adalah yang pertama adalah usability testing ya. Usability testing. Sudah kalian lakukan mungkin ya ketika desain sprint. Yang terakhir adalah evaluate. Saya minta kalian untuk usability testing. Itu gimana Pak? Yang dilakukan adalah aplikasi atau prototipe yang sudah jadi itu kalian uji cobakan ke user. Ini misalnya saya punya aplikasi ya, diuji cobakan, dicatat ya, usernya itu ternyata baru bisa login di menit keberapa, usernya kebingungan enggak dan lain sebagainya. Ini tujuannya untuk melihat usernya itu bisa enggak ya, bisa enggak menggunakan aplikasi tersebut, UI-nya atau antarmukanya, user interface-nya itu mudah digunakan enggak? Itu namanya usability testing ya, usability testing. Nah, selanjutnya ada satu istilah lagi namanya unit testing. Nah, ini kebetulan pertemuan ke 13 atau 14, kalian coba melakukan namanya unit testing ya. Biasanya ini dilakukan oleh programmernya. Jadi misal kalian buat satu fitur namanya login ya dengan bahasa PHP. Kalian buatkan robot untuk istilahnya robot ya. Saya pakai istilah yang paling sederhana aja. Robot untuk mencek apakah login itu berhasil atau tidak, atau bekerja dengan baik atau tidak. Nah, itu namanya unit testing. Satu fitur saja yang dicek ya, di-coding sama programmernya sendiri. Ini sesuai dengan bahasa pemrogramannya. Nah, kalau Java namanya JUnit, misalnya PHP namanya PHP unit dan lain sebagainya. Kalau nggak salah BKPM-nya sudah ada nanti setelah praktikum blog coba kita praktekkan pakai unit testing. Intinya satu fitur yang spesifik saja. Misalnya login ya login, register ya register. Apakah bisa skripnya login itu dibuat testing register? Jelas tidak bisa. Namanya juga unit testing, satu unit saja yang dites ya. Gitu. Nah, yang selanjutnya ini coba kita lakukan nanti, ada istilahnya skenario testing ya, langkah-langkahnya tadi. Nah, kalau di interaksi manusia komputer kan saya minta untuk membuat satu langkah yang berurutan ya, mulai dari register mungkin, terus login, isi user profile, masuk ke dashboard dan seterusnya. Nah, seorang software quality assurance itu harus bisa melakukan langkahnya dari awal sampai akhir sesuai dengan skenarionya. Makanya dinamakan skenario testing. Dinamakan skenario testing. Ditetapkan dulu langkah-langkahnya yang seperti apa. Aplikasinya itu mulai dibuka sampai nanti ditutup lagi. Itu namanya skenario testing. Saya skip dulu yang tidak umum ya. Saya masuk ke umum dulu. Nah, ini kelanjutan dari unit testing tadi, Rek. Kalau unit testing itu dilakukan oleh programmernya, ngoding ya, satu fitur saja yang dicek. Ini kebalikannya, dilakukan oleh software tester, tidak ngoding, tapi gabungan antara dua fitur. Contohnya gini, sudah dibuat fitur register oleh programmer A, terus si B membuat fitur lagi namanya login ya. Nah, software quality assurance-nya atau testernya coba gabungkan apa kerjaannya si A sama kerjaannya si B ya. Gitu, kerjaannya si A dan kerjaannya si B. Setelah register, tentunya harus bisa login dong. Nah, ini yang harus dilakukan oleh tester atau software quality assurance di integration testing. Jadi beberapa fitur yang terpecah tadi coba digabungkan. Apakah dia berjalan atau enggak? Apakah ada bug-nya atau enggak? Gitu. Contohnya misalnya register dan login tadi. Register dibuat si A, loginnya dibuat si B. Nah, testernya si C. Apakah register dan login itu sudah berjalan, sudah dapat digabungkan enggak? Ada errornya enggak? Berjalan enggak? Dan lain sebagainya, itu namanya integration testing. Kalau di slide contohnya misalnya ada fitur mengirimkan gambar misalnya. Kalian membuat aplikasi chat misalnya. Seperti WhatsApp. Dikirim gambarnya di pengirimnya, apakah penerima itu dapat melihat sesuai dengan
yang dikirim tadi, entah gambarnya sudah ke crop, rusak, nggak bisa dibuka, dan lain sebagainya. Itu namanya integration testing. Ada dua fitur yang dicek, fitur pengiriman gambar sama fitur penerima gambar. Kayak gitu namanya. Jadi kalau unit testing ini cuma satu fitur dilakukan oleh programmer, kalau integration testing ini gabungan dari beberapa fitur yang digabungkan jadi satu berdasarkan skenario dilakukan oleh tester. Itu namanya integration testing. Oke, nyampe sini ada yang ditanyakan dulu. Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Itu menggabungkannya itu berarti harus ngoding gitu, Pak? Untuk menggabungkan dua itu tadi. Ya, benar. Jadi gini, Rek. Dulu pernah saya usulkan satu materi dan mata kuliah sendiri namanya CI/CD, Continuous Integration dan Continuous Development. Jadi sebenarnya ketika kalian ngoding web misalnya ya, kalau Android beda lagi, Rek. Ngoding web, si A sudah menyelesaikan login, si B menyelesaikan register, database-nya kan sudah diunggah di web ya, di PHP MyAdmin kalau nggak salah. Nah, itu langsung kalian push. Kalau kalian pakai Git kan di push ya, di push untuk bisa digabungkan jadi satu. Kayak gitu. Lah di web yang sudah jadi itu, ya, yang sudah bergabung tadi digabungkan, namanya web staging. Staging itu web yang belum dipublish ke klien. Kalau web yang sudah dipublish ke klien namanya production. Ada dua istilah kalau di CI/CD, staging dan production. Nah, software quality assurance akan ngecek ya, apakah di staging ini sudah berjalan belum, register sama login yang codingannya itu sudah di-push oleh para programmer tadi. Kalau memang tidak ada masalah, baru si QA nanti memindahkan antara di staging tadi ke production. Bisa digunakan oleh klien di akhir sprintnya, ketika akhir sprint tadi. Jadi jawabannya memang iya, seharusnya iya. Jadi dijadikan satu di satu server ya, codingannya kalian itu. Pakai mekanisme Git dan lain sebagainya. Sayang itu kalau dijabarkan jadi satu mata kuliah sendiri nanti. Ya jawabannya iya, Rek. Gabungannya jadi satu di server, tapi namanya server staging ya, bukan server production. Nah, gitu. Mungkin ada lagi mungkin? Ya, terima kasih Mas Farizul Imami sudah di-share drive-nya. Sama-sama, Pak. Oke. Saya lanjut dulu ya. Intinya kalau unit testing itu cuma satu fitur yang dicek, programmernya sendiri yang ngecek ya. Kalau integration testing, beberapa fitur yang sudah digabungkan dalam satu server, misalnya kalau web ya, itu software testernya yang ngecek. Ya. Bisa jadi satu, misalnya si A, codingannya si A itu tidak kompatibel dengan codingannya si B. Entah parameternya salah, entah functionnya salah, dan lain sebagainya. Itu dicek semua di integration testing ya. Oke. Ternyata salah nih, misalnya si A ngerjakan register tadi, si B ngerjakan login misalnya. Ternyata registernya salah, loginnya tidak ada masalah, registernya salah. Makanya saya sebagai tester bilang ke programmer A-nya, registernya salah ya, punyamu salah, masih ngebug. Ya, dia merubah akhirnya fiturnya, diperbaiki ya, diperbaiki. Bahkan diupdate biasanya, diupdate misalnya registernya itu yang sebelumnya menggunakan akun Facebook ya, sekarang diganti menggunakan akun Google misalnya. Itu kan berubah ya. Ketika ada perubahan ya, di salah satu fitur-fitur yang lain itu harus dicek. Ibaratnya sebuah mobil misalnya standar, rodanya 4 misalnya, jalannya enak, standar semua karena tiba-tiba rodanya dirubah, rodanya itu dibuat besar atau malah dibuat ceper. Maka yang lain harus dicek, kayak suspensinya, ya, laju kendaraannya bertambah atau berkurang dan lain sebagainya ya. Yang merubah satu fitur yang berubah dan pengaruhnya terhadap
fitur-fitur yang lain, itu namanya regression testing ya. Jadi tes kepada seluruh fitur lagi ketika salah satu fitur itu berubah ya. Biar kita itu tahu kalau misalnya ternyata mobil ini, kalau analoginya mobil ya Rek ya, kalau rodanya dirubah mobilnya malah nggak stabil. Nah, makanya benar-benar langsung diidentifikasi ternyata salah rodanya gitu. Contoh yang kembali ke software tadi, yang sebelumnya register pakai Facebook itu nggak ada masalah ya. Tapi ternyata kalau register pakai akun Google Mail, API-nya nggak dapat, malah orangnya nggak bisa login dan lain sebagainya. Itu namanya regression testing ya. Jadi seorang software tester itu harus mengetahui lebih awal ketika atau mengantisipasi ya ketika fitur itu berubah apakah berpengaruh pada fitur-fitur yang lain kayak gitu. Nah ngeceknya itu menyeluruh Rek, nggak cuman yang berubah saja yang dicek, tapi keseluruhan yang berkaitan itu dicek. Nah itu namanya regression testing ya, regression testing. Oke, jadi kalau disimpulkan lagi, unit testing itu cuma satu fitur, integration testing itu gabungan antara fitur tadi. Kalau regression ketika fitur itu diupdate salah satu, ya dicek lagi fitur-fitur yang bersangkutan, ya. Apakah ada pengaruhnya atau enggak, apakah malah tambah bug atau enggak, kayak gitu. Kayak gitu, Rek. Mudah-mudahan dari sini bisa membedakan ya. Nanti kalau di interview kalian mau melamar jadi software quality assurance, baik silakan dibedakan antara unit testing, integration testing sama regression testing. Ya, saya mau tes dulu, siapa ya? Ada mungkin? Adam Dwi Julianto? Ada? Iya, Pak. Oke. Coba bedakan apa sih unit testing, integration testing, sama regression testing? Aduh, Gimana? sebentar, Pak. Unit testing adalah testing yang dilakukan oleh programmer atau tester. Saya pandu ya, unit testing itu Pak, dilakukan. sebentar, Pak. Oke. Unit testing itu dilakukan oleh programmer atau tester. Tester, Pak. Yakin? Jadi kalau dilakukan dari tester. Unit testing. Ngoding loh itu, ngoding nggak Unit itu? testing itu pakai robot. Itu pemisalannya tadi. Membuat Ya, robot untuk mengetes bahwa aplikasi itu benar atau enggak, atau Oke. salah. oke. Itu satu fitur saja atau banyak fitur? Kalau disebut unit testing. Karena unit berarti hanya satu fitur, Pak. Oke, satu fitur. Kebalikannya berarti Regression testing. Iya, regression atau integration. Gabungan antara unit-unit, integration. integration testing. Lah itu biasanya dilakukan oleh Testernya, Pak. testernya. Nah, kalau unit testing satu fitur, integration gabungannya. Nah, kalau regression testing, apa itu regression testing? Itu ada karena software kan sudah tidak memiliki cacat, tapi dikarenakan ada perubahan gitu, Pak. Terus habis itu di testing ulang. Oke, ada perubahan, di testing ulang, fitur yang berubah atau semua fitur yang berkaitan? Fitur yang berkaitan, Pak, yang sama, enggak sampai. Oke, terima Ya, kasih. sudah ada.
Oke, terima Iya, kasih Pak. Adam. Regression testing tadi kalau ada salah satu fitur yang berubah, semua fitur yang berkaitan di tes ya. Jadi mudah-mudahan sampai sini bisa membedakan ya antara unit testing, integration testing sama regression testing ya. Kalau kalian tidak bisa menjawab, ya bye, jangan jadi software quality assurance ya. Gitu. Nah, kalau berkaitan dengan UI UX, ada usability testing dengan user acceptance testing. Ini yang biasa dilakukan oleh kakak tingkat kalian di skripsinya. Jadi kalau kalian sudah membuat satu aplikasi, diuji cobakan ke klien, diberikan angket ya, diberikan angket namanya user acceptance testing. Bisa kalian googling sendiri bentuk angketnya seperti apa ya. Bentuk angketnya seperti apa. Terus ini yang lebih tidak lazim lagi ya, ada stress testing. Jadi misal saya punya SIM online Poly-J misalnya, saya lakukan stress testing ya, kira-kira dalam waktu yang bersamaan itu bisa melayani berapa ratus mahasiswa ya, kayak gitu. Dan kira-kira kalau sudah sampai ribuan, misalnya SIM online-nya bisa crash misalnya, itu namanya stress testing. Tapi ini jarang sekali dilakukan. Kecuali kalau kalian kerja jadi administrasi server ya. Terus performance testing, ini kalau kalian jadi administrator jaringan misalnya, kalian lihat kecepatan jaringannya seberapa, bisa mengcover berapa pengguna dan lain sebagainya, itu namanya performance testing ya. Tapi ini sebagai pengetahuan saja ya. Oke, dari jenis-jenis dari jenis-jenis testing ada yang ditanyakan dulu sebelum saya masuk ke materi praktikum. Ini sudah saya unggah di Google Drive, Rek. Jadi bisa kalian baca sendiri ya. Saya enggak perlu bacakan kan ya. Dari 79 mahasiswa yang hadir, absensinya biasanya dilakukan di e-learning ya, Rek ya? Iya, Pak. Jangan lupa diisi e-learningnya. Absen di e-learningnya, sorry. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kembali ke materi yang... Oke, silakan Rera. Mungkin tools apa yang sering digunakan buat testing, Pak? Oke, kalau tools ya, kalau ngoding itu berdasarkan bahasa pemrogramannya. Misalnya PHP unit, PHP ya, untuk web PHP unit namanya. Tapi sebenarnya opsinya banyak sekali. Java misalnya JUnit dan lain sebagainya. Itu kalau coding ya, kalau coding. Kalau enggak ngoding, biasanya tools yang paling standar untuk mendokumentasikan saja ya, bukan untuk. Kalau toolsnya ya misalnya web ya langsung dibuka saja webnya. Kalau aplikasi ya wes, yang penting kalian punya HP Android atau iOS, diinstal aplikasinya di sini. Ya wes, kalian tes aja wes sampai aplikasinya itu ngebug ya. Sampai aplikasi itu ngebug ya. Kalau ngebug baru dibilang programmernya, bro, aplikasinya ngebug gitu. Toolsnya ya pakai laptop, pakai HP dan lain sebagainya. Kalau HP-nya lemot pakai emulator misalnya. Tapi kalau untuk mendokumentasikannya, ada yang setelah ini kita lakukan yang paling standar adalah Excel ya, atau spreadsheet. Gitu. Oke, Rera, gimana? Ada pertanyaan lagi? Monggo. Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke materi selanjutnya, Rek. Ya. Praktikum jadi disiapkan laptopnya. Ada salah satu teman kalian yang buat di Google Drive ya. Coba dibuka masing-masing folder kelasnya masing-masing, golongan A ya golongan A dan seterusnya. Coba kalian membuat satu dokumen Excel atau Google Spreadsheet kalau bilangnya di Google Drive ya. Kita akan coba membuat satu tools ya atau acuan testing namanya dokumen test case ya, dokumen test case.
Oke, ini nanti bisa kalian baca sendiri. Pak, kok dibuatkan satu dokumen? Ya, karena biar kita tahu langkah-langkah aplikasinya itu harusnya seperti apa. Kalau hasil yang di coding oleh programmernya tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, itu berarti tidak sesuai dengan kalau kalian sudah praktekkan adalah kerangka acuan kerjanya yang sudah dibuat tadi. Ya, tidak sesuai dengan requirement-nya ya, requirement-nya. Tidak sesuai dengan standar ya. Gitu. Nah, ceritanya seperti ini, Rek. Jadi mulai dari kebutuhan pengguna atau user requirement ya. Kalau kalian prakteknya sih disebut kerangka acuan kerjanya itu tadi didetailkan. Jadi kalau di Scrum istilahnya adalah user story. User story adalah satu kalimat yang menggambarkan pengguna itu bisa apa di dalam satu fitur itu. Nah, satu user story itu bisa dijabarkan lagi jadi skenario testing. Skenario testing bisa dijabarkan jadi beberapa test case yang berurutan. Sebagai contoh, user story-nya adalah saya sebagai pengguna GrabFood misalnya bisa melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi GrabFood. Nah, itu nanti diterjemahkan jadi skenario testing. Jadi mulai dari test case yang pertama, fitur yang pertama, kira-kira kalau bisa order makanan by GrabFood harus apa dulu fiturnya? Ayo, kalau skenario-nya adalah order GrabFood, test case yang pertama atau fitur yang pertama kira-kira apa? Login atau register ya, Yunda. Nah, terus List makanannya. Habis login, masuk ke profile mungkin, Pak. Profile terus. Habis itu kan isi profile, udah isi profile, habis itu ke beranda. Terus Beranda ke pencarian, terus keranjang pemesanan, terus beli, habis itu udah nunggu itu riwayat pemesanan, Pak. riwayat pemesanan. Oke. Nah, dari satu user story saja seperti yang disampaikan oleh Vera ya, itu ada 7 test case yang harus dites, Rek. Mulai dari login atau register, bla 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 sampai ke riwayat pemesanan. Berarti satu skenario itu ada 7 test case yang harus dicek ya. Hari ini kalian coba membuat satu test case saja ya, membuat satu dokumen test case saja. Yang lainnya bisa dipraktekkan setelahnya untuk bisa jadi skenario. Nah, nanti dibaca sendiri. Nah, ini contohnya user story-nya di login misalnya. Ada precondition adalah kalau kita bisa login, kondisi syaratnya harus punya akun dulu dong sebelum bisa login ya. Nah, user story-nya kalimat kerjanya user login ke Facebook. Misalnya kalau loginnya di aplikasi Facebook. Acceptance kriterianya. Nah, kalau kalian membuat user story di Scrum ya. Jadi kalau di Scrum itu kan kalian membuat satu kartu-kartu yang backlog-nya banyak itu tadi, Rek ya. Nah, itu harus ada acceptance kriterianya. Harus direct ke halaman login. Misalnya, terdapat form login terdiri dari bla 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 dan buttonnya jangan lupa. Terus mengisikan nomor saluran dan emailnya sampai berhasil ke login tadi. Kayak gitu. Itu kalau kita membuat satu user story ya. Post condition-nya user telah masuk ke halaman beranda Facebook. Nah, itu kalau user story ya. Ini bisa diterjemahkan jadi satu kartu ya. Satu kartu di Trello untuk kalian bisa programmernya tahu, oh ternyata loginnya itu harus seperti ini. Nah, itu ada istilahnya acceptance kriteria ya. Gitu. Ini saling beririsan dengan Scrum tadi, Rek. Soalnya karena memang software engineering ya. Rekayasa perangkat lunak. Nah, coba perhatikan di depan ya, di depan. Kalau untuk login ya, itu seperti ini, Rek. Kolom yang pertama adalah fiturnya. Fiturnya ditulis, misalnya login authorization misalnya. Terus ditulis itu jadi fail kalau kalian menemukan satu kesalahan ya. Berdasarkan test step,
dan expected result tadi, Rek. Gitu. Sampai ke step yang terakhir, user berhasil login ke sistemnya. Itu harus ada notifikasinya, entah pop up, entah apa, kayak gitu ya. Sampai ke halaman dashboard. Kalau sudah masuk ke halaman dashboard, berarti resultnya atau hasilnya itu sudah berhasil login. Nah, ini boleh kalian screenshot ya. Sebagai contoh, kayak gini untuk test case yang kalian buat. Nah, tugasnya adalah, karena contohnya login ya, kalian pakai membuat satu test tab atau test case ya dengan fitur register ya. Terserah wis aplikasinya apa. Kalau dipakai Facebook, Twitter, Instagram ya dan lain sebagainya itu boleh. Terserah, register di aplikasi yang sudah ada, apapun yang sudah ada. Silahkan, individu ya Rek ya dikerjakannya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Sebagai contoh ya, contoh misalnya ini saya mau membuat test case di aplikasi Instagram misalnya. Masuk ke instagram.com berarti test tab yang pertama ya. Muncul formnya seperti ini, lalu saya klik sign up. Nah, sign up. Nah, nanti test tab-nya saya harus mengisikan formnya ya, formnya ini, lalu mengklik halaman, mengklik button sign up gitu. Nanti lanjutannya seperti apa, entah verifikasi atau apa dan lain sebagainya. Nah, ini juga termasuk expected result, Rek. Kalau nomornya tidak valid kan langsung jadi merah kayak gini ya. Nah, username-nya juga, kalau username-nya nggak jelas kan harus, nah gitu, seharusnya kayak gitu. Kalau ini nggak keluar berarti salah, berarti aplikasinya gitu, Rek. Terserah sudah mau Instagram, GitHub, Twitter, up to you ya aplikasinya. Membuat test case. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu mungkin? Izin bertanya, Pak. Ya silakan. Itu test case-nya berarti dari awal, seumpamanya pakai katanya Bapak tadi yang Instagram, berarti kita dari awal test case yang pertama itu masuk ke web Instagram sampai keluar di menu login gitu, Pak. Test case terakhir berarti keluar dari menu login itu. Yuk, bener. Test tab yang terakhir adalah kita bisa masuk ke dashboard-nya atau apalah, tergantungan setiap aplikasi kan beda. Pokoknya dari mana kita tahu bahwa register itu sudah berhasil gitu ya. Baik, terima kasih, Pak. Yeah. Nah, contohnya seperti ini nanti. Kalian punya dua opsi ya. Kalian boleh ya. Karena ini banyak 80 orang ya, nggak mungkin saya cek satu-satu ya. Kalau yang internasional saya cek satu-satu karena sedikit. Dokumen ya, mungkin saya ambil tiap golongan itu dua-dua kayak gitu. Contoh ini misalnya hasil praktikumnya anak Bondowoso misalnya 1 jam saja Rek membuat satu dokumen itu boleh. Nanti pokoknya jam 15.05 harus kembali ke Zoom ini untuk beberapa saya review ya, saya cek hasilnya kayak gitu. Oke, sudah cukup jelas? Ini harus sosial media apa? Terserah. Enggak, terserah aplikasi apapun ya yang ada registernya ya. Pak, seumpamanya aplikasi yang udah dibuat buat tugas IMK itu nggak apa-apa, Pak? Sudah berjalan, sudah di-coding? Belum sih, Pak. Nah, nggak boleh. Harus ada codingannya. Maksudnya aplikasimu boleh yang semester 2 yang lalu, yang sudah ada codingannya yang jelas. Prototipe saja kan ya? Iya, masih prototipe, Pak. Oke. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau sudah, kita ketemu lagi jam 15.05 ya. Silakan dikerjakan dulu 1 jam. Kalian boleh leave, stay juga boleh. Saya juga stay. Jadi kalau kalian mau tanya langsung bilang aja, biar saya bisa menjawab. Insya Allah kita ketemu lagi 15.05. Sekian, kita tutup
sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live. Kalau mau yang hemat kuota ya, silakan live. Pokoknya 15.05 kita ketemu lagi ya.